Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah data tables, ya, data tables, di mana pada data tables tersebut kita akan menampilkan data bagian atas sini itu yang menggunakan library data tables. Nanti di sini akan ada muncul sini live search-nya seperti itu. Nah, pada video kemarin kita telah berhasil menambahkan alert ya, dimana saya akan coba kembali ketika saya menambahkan data. Misal saya tambahkan data, kemudian umurnya 34. Nah, dia akan ada alertnya, data berhasil ditambahkan. Ketika saya hapus, misal saya hapus ini Andi. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kita kemarin telah berhasil membuat alert. Nah, pada video kali ini kita akan membuat dengan menggunakan library data tables. Kita pergi ke Chrome, kita tulis di sini, ketikkan data tables ya. Nah, di sini ada yang namanya data tablesnet. Kita ketik ini. Nah, kemudian kita pergi ke bagian download. Nah, ini dia seperti semacam bootstrap ya. Kita memanfaatkan library-nya atau package yang ada di dalam seperti itu. Kita ke download. Kita pergi ke download, kemudian kita centang yang diperlukan. Pertama di bagian sini, karena kita pakai bootstrap 5, kita centang bootstrap 5. Kemudian untuk yang kedua, kita pakai jQuery ya. Dia menggunakan jQuery 3 yang terbaru. Kemudian data tables ya. Kemudian ini tidak perlu. Setelah sudah, kita pergi ke menu download. Nah, di sini ada download files. Kita download. Kita simpan di SAM ya, di file SAM. Kita simpan di htdocs. Kemudian kita simpan di nama database-nya kita adalah db coba-coba kemarin ya. Kita simpan di sini. Nah, setelah sudah tersave, kita pergi ke filenya tadi. Di bagian SAM, kemudian di htdocs, kemudian di sini. Nah, ini sudah ada data tables-nya. Dia konsepnya sama seperti font awesome dengan apa namanya bootstrap. Kita ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak filenya, kita ekstrak tuh. Kita oke saja. Oke. Nah, setelah sudah kita keluar. Nah, di sini setelah ada data tables ya. Ini saja, ini kita hapus, bisa kita hapus saja ya. Kita hapus saja ya. Oke. Setelah berhasil, alangkah baiknya kita ubah namanya. Kita sesuaikan dengan yang lain, yaitu pakai huruf kecil semua. Kita rename data tables agar lebih memudahkan nanti untuk menghubungkan. Nah, setelah sudah, coba kita lihat komponen di dalamnya. Nah, komponen di dalamnya itu telah ada file dari JavaScript ya, JavaScript CSS. Nah, untuk menghubungkannya kita pergi ke Sublime Text ya. Nah, di bagian sini kita sama seperti yang lain, seperti Bootstrap dengan font awesome, kita tambahkan juga yang namanya data tables ya.
tables. Kita taruh sini data tables. Nah, kemudian di bagian sini untuk menghubungkannya kita ketik link. Kita type saja. Kemudian di bagian sini hrefnya ini kita kasih masuk, kita masukkan data tablesnya, berada di folder data tables, kemudian slash, namanya tadi adalah data tables.css, data tables.css. Nah, seperti itu. Data, ya kelewatan kayak ini, data tables. Tidak, betul. Data tables. Nah, data tables. Kemudian, nah kita akan masukkan lagi file JavaScript-nya ya. Kita akan masukkan file JavaScript. Yaitu caranya kita kita enter, kita tulis ini script. Nah, setelah berhasil tulis script, kita pergi kita spasi, kita tuliskan src ya, src bukan. Kita tulis src sama dengan kita panggil namanya, yaitu data tables slash data tables.js. Nah, seperti itu. Oh, di sini hilang anunya. Seperti ini. Data. Oke, setelah itu kita telah berhasil menghubungkan untuk CSS dengan JavaScript-nya. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah berhasil, bagaimana sih penerapan dari ini? Penerapan dari Nah, bagaimana penerapan dari data tables ini? Kita kembali ke Google, ya. Kita di bagian sini example, kita ke example. Nah, di sini ada, kita ke basic initialization. Nah, di bagian sini ya. Kemudian masuk ke zero configuration. Nah, nanti hasilnya harusnya nanti seperti ini ya. Dimana di sini ada show, dimana kita bisa melihat untuk 10 data, 20 dan seterusnya. Kemudian di sini ada sales ya. Kita tinggal tulis data yang kita cari. Kemudian di sini ada bagian bagian previews ya. Dan next untuk melihat data-datanya seperti itu. Nanti akan tampil seperti ini harusnya ya. Nah, bagaimana cara pengoperasiannya? Nah, di bagian sini ada JavaScript ya. Di sini ada bagian ID-nya. Kemudian di bagian HTML sini juga ada ID-nya, example. Nanti bagian sini akan kita ganti ya. Coba kita copy. Kita copy untuk JavaScript ini. Nah, kemudian kita ke teks ya, ke Sublime teksnya. Kemudian kita taruh di bagian sini, di bawahnya, di bagian sini saja. Kita tulis di bagian sini saja. Kemudian kita taruh sini ya tadi. Kita buat di sini script seperti ini. Kemudian kita copy file yang tadi ya. Nah, seperti ini. Yang kita rapikan sedikit. Seperti itu. Nah, setelah sudah, kita akan membuat sebuah ID. Kita ganti ID-nya sini ya, misal ID-nya jadi DT. Nah, kemudian di JavaScript adalah ID-nya adalah DT, kemudian berarti di bagian tabel, kita cari tabel di sini. Nah, di bagian sini, tabel sini kita tambah ID. ID sama dengan, ya maaf terpotong tadi ya.
Jadi di sini bagian JavaScript tadi kita telah menuliskan script ya, di dalamnya ada sebuah JavaScript di mana yang kita perhatikan sini adalah bagian DT. Jika bagian ID-nya, nah di sini ID-nya saya namakan DT. Nah, kemudian di bagian tabelnya ini harus juga ada ID yang namanya DT. Seperti itu. Oke. Di mana logikanya ketika kita menambahkan sebuah function yang namanya data table, dia akan terhubung dengan pada ID DT yang ada di tabel. Yang ada di tabel. Seperti itu. Ya. Di tabel sini. ID dengan DT. Ya. Kita coba, kita save. Kita save. Kemudian kita pergi ke sini, kita reload ya. Kita reload. Nah, kita lihat teman-teman ada error ya di bagian line 6. Ya, di bagian line 6-nya kita lihat tunggu ya. Kita lihat di mana ke errornya. Ya, terlanjut untuk errornya itu tidak ada masalah ya di bagian penulisan script tadi. Tadi errornya itu adalah bagian di sumnya ya. Di sini ada merah tadi, ada sedikit error ya. Tapi alhamdulillah sudah terperbaiki. Nah, kita lihat. Nah, di sini ini adalah pengaplikasiannya. Kita telah berhasil menambahkan data tables ya. Di mana di sini ada show bagian show. Kita lihat data ke 25, ke 10 begitu. Cuman datanya kita masih 8 sini. Nah, kemudian sini ada bagian source ya. Kita tulis misal namanya siapa, Agus, ada muncul. Nah, seperti itu. Ya, jadi begitu pengaplikasiannya untuk data tables ya. Seperti itu. Baik, kalau kita perhatikan di sini bagian tabelnya ya itu kurang rapi ya. Bisa saja masih terjadi bentrok antara si bootstrap dengan data tablesnya. Nah, seperti itu. Kita pergi ke sini bagian styling, coba styling. Nah, di bagian styling kemudian bagian base style. Di sini ada beberapa stylenya ya. Kita akan coba. Nah, di sini ada dasarnya yaitu cell border. Pakai cell border. Coba kita pergi ke teks ini, ke menu teks, code editor, kita pergi ke bagian tabelnya, tag tabelnya. Nah, ini table align middle biarkan saja. Kita coba hapus saja ini dulu. Table hover ya. Coba hapus saja dulu. Nah, jika kita save, kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita ini adalah bawahan dasar dari tadi HTML dengan bootstrapnya. Coba kita ambil stylenya yang tadi. Misal kita pakai cell border, cell min border, cell min border. Lalu kita tambahkan cell min border. Ya, kita save, kita lihat. Nah, belum terlalu terjadi perubahan signifikan ya. Setidaknya agak sedikit rapi dari yang tadi. Nah, coba kita pakai lagi yang cell hover. Kita pakai hover. Ya, kita Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada perubahan kayaknya. Tunggu, kita lihat apa yang salah. Hover sini. Kita lihat, coba kita save dulu. Kita save. Oke, kita reload. Ya, harusnya di sini ada hovernya ya, seperti apa semacam tanda-tanda begitu. Kita lihat. Ya, baik. Jadi sedikit kekeliruan. Jadi yang bagian tabel ini nggak usah dihapus ya. Bagian tabel bordered, tabel hover ya. Dia sudah ada hovernya. Jadi ketika kita, nah di sini telah ada hovernya seperti itu. Kemudian style selanjutnya teman-teman ada banyak style di sini ya. Ada bagian row borders.
Kalau teman-teman mau kayak zebra begini, tinggal pakai ini stripe, seperti itu ya. Ini untuk singkat video saja. Nah, jadi begitu cara proses pembuatan data tablesnya. Bisa saya tambah lagi satu data, misal 7 misal. Nah, di sini ya, di sini telah ada preview dengan next. Ketika kita next, nah dia akan menunjukkan data ke-11 seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk data tablesnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah ekspor file, ekspor data yang telah kita buat ini kita akan ekspor ke dalam file, bisa Excel, bisa PDF, atau bisa di print ya. Nah, di sini saya sudah punya template-nya yang bernama export.php ya, export.php ya. Di sini saya punya file atau template-nya export.php, nanti akan saya kirim template-nya. Nah, di bagian sini, nah bagaimana caranya? Pertama, kita pergi ke index, kita copy saja di bagian tabel, bagian mulai dari tag pembuka tabel sampai pada tag penutup tabel ya. Kita copy sampai ke tag penutup tabel. Nah, di sini. Nah, kemudian saya simpan di sini. Ada keterangan sini, masukkan tabelnya di sini. Oke. Saya copy. Nah, kemudian kita masukkan sini koneksi ke database-nya. Caranya kita kita pergi ke indeks, kita copy saja bagian koneksi database-nya. Yang ini saja kita copy. Ya. Ctrl C, kemudian kita copy di sini. Kita pastikan di sini. Nah, sudah. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama, kita perhatikan bagian ID sini ya. Kita perhatikan bagian ID. Nah, di sini kan ID ku DT. Ya, kita masukkan di sini, kita samakan di sini ID-nya DT juga. Agar saling terkoneksi. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya, untuk ini, bagian ini kita hapus saja. Untuk bagian edit dan ubah, kita hapus saja. Jadi kita hapus bagian dari sini, tag pembukanya sini, sampai di sini. Kita hapus. Kita lihat, kita hapus dari sini ya, sampai sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita hapus saja. Kita hapus. Nah, setelah itu, nah ini ada keterangan. Nah, ini sebenarnya kita pakai data tables ya, data tables tadi. Ya, pakai data tables. Di sini ada keterangan bisa copy CSV, Excel, PDF, dan print. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita coba, kita Ctrl S, kemudian kita pergi ke sini. Kita tulis di sini export.php. Export.php. Nah, di sini telah berhasil ya. Cuma di sini kita ganti saja ini di bagian ekspornya. Kemudian di sini ekspor data. Terus saya ekspor data ya. Ekspor data. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S. Saya ekspor data misalnya. Ekspor data. Kita Ctrl S, kita save, kita kembali, kita reload. Nah, di sini telah ada ya. Kemudian saya coba, misal saya coba ekspor dalam bentuk CSV. Nah, di sini telah berhasil ya. CSV-nya coba saya open file. Saya open file, dia di download tadi. Kemudian di bagian ini just get CSV. Nah, sini saya telah berhasil import dalam CSV ya. Dia modelnya seperti ini karena CSV memang tambur ya. Kalau Excel dia keteratur. Kalau mau kasih rapi bisa, caranya tekan ini, kemudian ke data. Kemudian kita ke bagian text to columns, kemudian kita pergi ke next, kita ganti ini jadi koma ya. Kemudian kita next, kita finish. Nah, dia sudah teratur. Oke.
Mungkin sampai sini video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.